Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat datang di ibadah sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap kabar kalian semuanya tetap luar biasa. Yes. Adik-adik, gak terasa ya, kita udah sampai di bulan Juli. Dan hari ini adalah hari pertama kita beribadah di bulan Juli. Yuk persiapkan hati kita untuk ibadah. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, selama virus corona, kita tinggal di rumah saja. Apalagi sekarang sudah libur sekolah. Ibu mau tanya, apakah adik-adik selama di rumah saja kerjanya hanya menonton atau bermain game atau hanya bermain saja? Atau ada yang kita kerjakan, yaitu membantu orang tua, membantu mama dan papa. Ibu berharap adik-adik sekolah minggu semuanya mau bertanggung jawab, mau belajar mandiri untuk menolong orang tua. Adik-adik, kita akan beribadah. Waktu kita beribadah, Ibu mau kita duduk yang bagus, duduk yang baik, tidak jalan-jalan, dan juga ikut ibadah dari awal sampai dengan selesainya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengatakan kerja buat Tuhan selalu manis. Adik-adik, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan dan mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus begitu luar biasa menolong, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami. Biarlah kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari kita mendengarkannya dan adik-adik semuanya tetap duduk dengan tenang, duduk dengan baik dan tidak jalan-jalan. Mari kita menonton filmnya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Paulus singgah ke rumah mereka. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani.
Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Adik-adik, ayo siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Pastinya kalian masih ingat ya, bagaimana pertolongan Tuhan, perjalanan Paulus bersama dengan Silas berada di dalam penjara, tetapi Tuhan menolong mereka. Bahkan masih ada loh yang luar biasa, ada satu keluarga yaitu kepala penjara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 10, Paulus berjalan pergi ke Korintus. Dalam perjalanan Paulus ke Korintus, Paulus pun mendapat tantangan. Oleh karena apa? Oleh karena Paulus memberitakan, menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Walaupun Paulus banyak mendapatkan tantangan, tetapi Paulus tidak sendiri loh. Ada orang-orang yang Tuhan siapkan untuk menolong dan mendukung pelayanan Paulus, seperti Aquila, Priscilla, dan juga Titius Justus. Kita melihat dan tadi kita sudah mendengar di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 10 bahwa begitu luar biasa Priscilla dan Aquila mau memakai rumahnya untuk Paulus tinggal di rumahnya. Begitu juga Titius Justus. Titius Justus menerima Paulus di rumahnya. Rumah Titius Justus berdampingan dengan rumah ibadah dan memudahkan Paulus untuk bersaksi di rumah ibadah, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Wow, hebat sekali loh adik-adik. Aquila dan Priscilla juga Titius mau dipakai Tuhan, dan mereka dengan senang hati menerima Paulus untuk tinggal di rumahnya, dan dengan senang hati juga mendukung pelayanan Paulus. Adik-adik, siapa yang mau Tuhan pakai dari sejak kecil untuk melayani Tuhan di gereja? Gimana Bu? Aku kan masih kecil, tidak bisa buat apa-apa. Bisa loh adik-adik. Kita bisa berdoa untuk pendeta. Kita bisa berdoa juga untuk hamba Tuhan. Kita bisa berdoa juga untuk gereja dan pelayanannya. Adik-adik, ternyata ada banyak juga yang bisa kita lakukan. Seperti di sekolah minggu, bantu guru-guru sekolah minggu untuk merapikan kursi dan juga mau menjaga kebersihan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan ketika kita berada di gereja. Adik-adik, mulai dari sekarang kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa,
agar kita diberikan hati untuk mau menolong orang lain. Tuhan kasih ke dalam diri kita ada murah hati untuk bisa menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan juga dari sejak kecil kita berdoa kepada Tuhan agar kita dipakai untuk melayani Tuhan. Adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Ibrani 13 ayat yang ke-16. Ibu bacakan ya, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ayat 16, Ibu ulangi sekali lagi ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa dari sejak kecil kita mau dipakai Tuhan. Punya hati yang murah hati, punya sikap untuk selalu menolong orang lain. Dan Tuhan mau pakai kita dari sejak kecil. Hari ini kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa, mari lipat tangan dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur sekali bahwa dari sejak kecil Tuhan Yesus pakai kami. Tuhan Yesus bisa pakai kami untuk melakukan apa saja yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami juga memiliki hati yang selalu menolong orang lain. Bahkan juga kami memiliki hati yang juga murah hati untuk bisa melihat banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami mengerti bahwa Tuhan Yesus memakai kami. Berkati Tuhan untuk kehidupan kami, berkati juga mama papa, berkati juga gereja kami, dan biarlah Tuhan tolong. Terima kasih untuk ibadah kami, biarlah Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, dan selamat hari Minggu juga buat mama dan papa. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah kita